Salah satu cara buat nggak peduli, kita tuh jangan sangat mengidentikan kita ke sesuatu gitu loh. Contohnya, lu BTS ARMY gitu. Kalau ada orang yang ngejudge BTS gitu, jadi lu kesel sendiri kan. Padahal itu sebenarnya ya nggak gitu penting. Kita harus prioritas sesuatu, makanya itu kita harus nggak peduli tentang hal-hal lainnya. Dan untuk kita nggak peduli tentang hal lainnya, berarti kita harus bilang no. Kalau kita nggak bisa bilang no ke banyak hal, berarti kita nggak bisa prioritize hal-hal yang penting di hidup kita gitu. Hai guys, welcome back to Dermaga Bros Podcast. Sama gue Bertrand. Dan gue Galvin. Dan di episode kali ini kita akan bahas tentang satu buku yang lumayan terkenal, kayaknya tapi udah lama, udah kayak tahun lalu terkenalnya. Ini judulnya tuh The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Jadi yang kayak gini bukunya. Yeah. Oke, jadi pertama di buku ini tuh kayak bilang di hidup ini kita harus peduli sama sesuatu kan. Tapi ya kita nggak bisa peduli sama sesuatu dan nggak perlu. Jadi kita harus pilih apa yang kita mau peduliin. Dan yang kita mau pedulin itu ya yang berguna-berguna aja, yang berguna buat hidup kita, yang memberikan manfaat untuk hidup kita. Dan kalau lu nggak suka ya nggak usah peduliin gitu. Karena sadar atau tidak, kita pasti peduli sama sesuatu setiap kali, setiap hari, setiap saat. Pasti kita peduli sama sesuatu. Dan itu hanya kita yang bisa kontrol. Jadi ya kasih peduli ini tuh kita harus kontrol mana yang kita harus kasih peduliin. Soalnya kasih peduli ini tuh berarti kita kasih waktu, uang, dan tenaga. Dan 3 ini tuh terbatas kan. Jadi ya pakailah 3 sources ini dengan baik. Hanya untuk yang lu enjoy aja gitu loh. Ya, jadi kira-kira begitu. Ya kalau menurut gue sih tadi lu udah bilang kayak kita harus kan judulnya ini The Subtle Art of Not Giving a Fuck, jadi kita kayak tak peduli gitu kan. Tapi ya sebenarnya bukunya itu kita harus peduliin sesuatu gitu. Kalau lu masih peduliin hal-hal yang nggak penting, berarti lu masih belum tahu kayak lu nggak punya sesuatu yang penting yang lu peduliin gitu loh. Makanya kenapa lu masih peduliin hal-hal yang nggak penting gitu. Ya misalnya kayak omongan-omongan orang, komen-komen orang yang nggak penting, sebenarnya nggak berguna buat lu kan. Yang berguna itu apa pikiran lu sendiri terhadap diri lu sendiri gitu kan. Nah jadi hal-hal kayak gitu yang nggak penting. Dan kalau kalian nggak prioritasin apa yang kalian menurut kalian penting, makanya kalian masih peduliin hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, ya ini juga ada contoh yang biasa terjadi sama hidup kita gitu. Mungkin ya di beberapa orang. Biasa orang tuh ngelakuin suatu hal itu karena terpaksa. Contohnya kayak misalkan diundang sama temen ke satu acara gitu. Tapi ya lu sebenarnya kagak mau. Tapi lu datang itu karena terpaksa, karena kayak nggak enak kalau nggak datang gitu loh. Kan soalnya udah diundang gitu. Jadi pas kita datang, ya kita nggak enjoy gitu. Jadi kan ya buat apa sebenarnya kan? Percuma. Mendingan kayak ngelakuin hal yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat, yang buat lu enjoy, yang buat lu seneng, yang memberikan dampak positif. Jadi kayak ya begitulah salah satu contohnya di mana kayak kita harus peduliin sesuatu yang berguna doang buat hidup kita, yang membawakan kebahagiaan untuk hidup. Nah kalau gitu kebahagiaan itu apa berarti? Ya kebahagiaan itu kan ya menurut orang sih mesti beda-beda ya kebahagiaan. Soalnya kan setiap orang tuh punya kadar kebahagiaan yang beda. Jadi kayak ya seleranya beda gitu loh. Tapi kalau nggak salah di buku ini juga dibahas kan kebahagiaan itu apa kan? Ya di bukunya tuh dibilang kayak kalau kebahagiaan itu sebenarnya kayak kalau di Minecraft tuh ada kayak babi, terus kita bisa pakai carrot yang fishing rod, tapi dia bakal kejar terus gitu kan, tapi nggak bakal dapat gitu. Nah kebahagiaan tuh kayak carrotnya gitu loh. Jadi kayak kalau kita kejar-kejar itu nggak mungkin dapet gitu loh. Tapi jadi kita nggak bisa Soalnya kejar kayak happiness. iya, soalnya kayak nggak akan pernah puas gitu ya. Iya. Tapi makanya happiness tuh kalau dari buku ini dibilang kayak happiness itu datang dari kita menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Nah, disinilah kalau gitu berarti kita pilih apa yang masalah kita tuh apa yang mau kita selesain gitu. Jadi kita harus pilih apa yang kita mau sacrifice, korbanin, apa yang kita mau perjuangin supaya kita bisa dapat kebahagiaan itu. Dan di bukunya tuh juga bilang kayak kalau kita
kejar-kejar suatu hal yang positif, kita akan merasa negatif gitu. Karena kita selalu ngejar, kita maunya yang positif-positif terus, tapi karena sebenarnya susah, jadi kita merasa hal-hal yang negatif terus, kayak capek lah, stres, dan macam-macam. Tapi sebenarnya untuk merasakan hal-hal yang positif itu kalian harus toleransi atau menerima hal-hal yang negatif dan kayak intinya kayak lebih bersyukur lah gitu tentang apa yang kita udah alami walaupun itu negatif atau positif gitu. Tindakan mentoleransi itu atau kayak menerima itulah yang menjadiin suatu hal itu jadi positif gitu. Jadi kita kayak nggak bisa hindarin hal-hal yang negatif itu kan. Karena juga hal-hal negatif itu kayak membawa kita menuju ke hal yang positif sebenarnya. Soalnya yang kayak dulu kita juga pernah bilang di episode, nggak tahu yang mana, gue lupa. Tapi kayak, oh ya pas failure. Failure itu kan part of success kan. Ya, jadi ya kita harus nerima negativity itu, jangan kayak malah dihindarin. Soalnya itu yang bisa membuat lu lebih baik. Jadi lu kalau dari kegagalan atau dari hal yang negatif itu lu bisa belajar, lu bisa kembangin diri lu lagi, dan ya itu emang bagian dari hidup kita kan. Oke, jadi tadi lu juga bilang kayak choose your struggle, karena ya emang segala sesuatu itu pasti ada struggle-nya, jadi ya lu harus pilih, dan itu lagi yang kontrol cuman kita gitu loh. Jadi kita harus tentuin sendiri apa yang berguna bagi diri kita, dan ya kita harus berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan yang kita mau dan ya yang berguna buat kita, yang kasih kita kebahagiaan. Oke, jadi di buku ini ada apa lagi? Iya, terus di buku ini juga awal-awal tuh ada kayak bilang kayak lu tuh gak special gitu kan. Kadang orang suka merasa gak semua orang sih, tapi ya kadang orang merasa dia tuh special antara kayak gue lebih baik daripada semua orang, makanya gue special, makanya orang-orang harus kayak treat gue special, atau kayak gue tuh lebih jelek daripada semua orang gitu, gue kenapa lah gak beruntung lah atau apa, makanya semua orang harus give special treatment ke gue gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kita mikir kayak gitu terus ya nggak mungkin bahagia gitu, karena nggak mungkin orang-orang nggak mungkin treat lu kayak seorang spesial gitu kan. Pasti semua orang kayak nggak terlalu peduli sama lu gitu. Oh, jadi kayak kayak tadi lu bilang juga, ini mirip-mirip sama yang tadi kayak lu bilang, salah satu cara buat kayak lebih nggak peduli itu tuh kayak kita tuh jangan sangat mengidentikan kita ke sesuatu gitu loh. Jadi kayak contohnya misalkan lu suka banget sama BTS gitu kan, lu BTS Army gitu. Nah, lu kalau terlalu mengidentikan diri lu tuh sebagai BTS Army, jadi kayak kalau ada orang yang ngejudge BTS gitu, jadi lu kesel sendiri kan. Padahal itu sebenarnya ya nggak gitu guna gitu loh, nggak gitu penting. Soalnya ya itu nggak ada manfaat buat diri lu juga, tapi lu kayak membuat itu sendiri dalam diri lu. Jadi sebenarnya itu nggak kayak semacam nggak real, tapi itu membuat lu kesel sendiri. Jadi kayak lu harus lebih kurang mendefinisikan diri lu sendiri gitu kan, kayak nggak terlalu memegang sebuah identity gitu. Jadi kayak dengan cara itu, misalnya kayak kita bukan BTS Army atau apapun, kayak oke, kita suka BTS nggak apa-apa, tapi kayak ya kita nggak terlalu mengidentitaskan diri kita sendiri sebagai BTS Army gitu misalnya. Jadinya kita lebih open minded, lebih kayak mau belajar untuk buka perspektif kita gitu. Misalnya lebih suka grup-grup lain juga, tapi juga misalnya suka hal-hal lain gitu. Jadinya kita juga bisa lebih banyak belajar dari orang lain gitu kan. Kita nggak terlalu defensif kalau ada orang yang attack atau kayak sedikit menyinggung hal identitas itu gitu. Ya sebenarnya nggak usah kayak suka band lain juga sih, tapi ya ya nggak usah kayak nggak perlu untuk mengidentitaskan diri kita itu sebagai sesuatu yang terlalu ekstrim gitu loh. Jadi kayak kita
nggak baper juga kalau ada orang yang ngomongin apa, orang ngomong-ngomong apa tuh kita nggak baper sendiri gitu loh. Soalnya itu kayak nggak real, tapi kesel yang kita dapat itu yang real, yang efek ke kerjaan kita mungkin, keseharian kita mungkin jadi kayak kita jadi bad mood seharian atau apa gitu. Oke, terus juga di bukunya juga bilang kan kayak lu orang tuh kayak ada yang sering kayak menyalahkan dirinya sendiri gitu loh. Kayak oh gue gini lah, gue gitulah. Salah gue salah gue nggak gini, makanya gue nggak senang gitu. Gue kayak gini makanya gue miskin, atau enggak gue kayak gini makanya gue sakit-sakitan gitu. Tapi sebenarnya ya kita harus bisa bedain kayak responsibility kita, tanggung jawab kita sama kayak kesalahan kita gitu loh. Itu hal-hal yang nggak berhubungan. Jadi kayak misalnya kalau kalian sakit, itu kan bukan salah kita, itu kita sakit, tapi itu responsibilitas kita untuk kayak bikin kita sembuh gitu kan, bikin kita sehat lagi. Nah, ya makanya di buku ini bilang jangan selalu merasa bersalah gitu, tapi ya kita harus merasa bertanggung jawab untuk diri kita sendiri gitu. Jadi supaya kita lebih melakukan tindakan gitu, take action untuk melakukan hal-hal gitu. Dan di sini juga di bukunya juga bilang gitu kan, banyak orang yang mikir kita tuh butuh motivasi dulu baru kita bisa action gitu kan. Tapi sebenarnya action itu yang bikin motivation gitu kan. Ya jadi kayak kayak kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, ya udah lu lakuin aja sesuatu sekecil mungkin, walaupun lu nggak tahu nextnya mau ngapain, lu lakuin dulu aja apapun yang lu bisa lakuin sedikit mungkin. Nanti tindakan berikutnya akan datang sendiri gitu loh ke otak lu, apa yang lu harus lakuin berikutnya. Nah itu yang kayak slogan Nike gitu kan, just do it. Jadi itu sebenarnya sangat sangat benar dan sangat berguna buat hidup kita, karena ya kita ya langsung kerjain aja gitu. Jadi nanti itu next step-nya bakal ada sendiri kan, bakal ada ya create ke flow-nya itu. Jadi contohnya juga kan yang di sono kayak yang di buku itu kayak Mark Manson-nya bilang pas dia kayak kerjain soal mat, itu dia nggak tahu mau jawab apa, ya dia tulis dulu soalnya gitu ulang. Jadi kayak oh gue bisa kerjain ini dikit-dikit, jadi kayak ya lama-lama bisa sendiri gitu loh, kepikiran aja apa yang bisa kita kerjain, jadi kayak kepikiran lagi tambah jadi selesai, jadi bisa gitu. Jadi lakukanlah sedikit mungkin yang lu bisa, karena itu akan membuat lu jadi bisa semuanya. Ya, terus yang kayak tadi lu bilang juga, terus sama gue, kita juga pernah ngomongin di episode yang sebelumnya, kayak kalau lu gagal juga nggak apa-apa gitu kan. Ya, karena kalau kita gagal, berarti kita belajar dari kegagalan itu dan kita bisa maju. Dan sebenarnya ya kita kebanyakan tuh selalu salah gitu kan. Dulu pas masih kita kecil, apa yang kita benar-benar percaya banget, tapi sekarang kalau kita pikirin lagi tuh kayak itu kayak goblok gitu, kayak bego banget gitu kan. Nah, bayangin kayak sekarang apa yang kita mikirin itu bener banget sekarang, 10 tahun lagi itu kita bakal mikir, mungkin apa yang kita pikirin sekarang itu kayak lucu gitu, kayak goblok banget gitu. Nah, makanya jangan, kegagalan itu nggak apa-apa, kayak kita gagal, tapi kita selalu berkembang gitu. Kalau kita misalnya, kita buat video gini kan, kayak kita buat podcast, terus mungkin beberapa waktu kemudian kita nonton lagi, dengerin, tapi kayak, aduh jelek banget ini, sampah banget podcastnya. Ya itu berarti tanda yang bagus gitu, berarti kita makin bagus terus kan, makanya kita bisa lihat podcast kita yang dulu itu jelek. Oke, jadi ya itu yang gue dapat juga dari buku itu. Dan itu sih ya itu balik lagi sama apa yang kita bisa kontrol kan. Jadi ya kita kontrol apa yang kita peduli dengan apa yang bisa kita kontrol, dan itu adalah diri kita sendiri. Jadi ya itu juga bisa dibilang kayak kita ngeliat sesuatu dari perspektifnya mana gitu kan. Jadi kita lihat proses kegagalan itu dari perspektif yang jeleknya atau dari yang bagusnya. Ya kita harus lihat dari yang bagusnya, karena ya kita nggak bisa menghindari kegagalan, kita nggak bisa ngehindarin
hal-hal yang negatif di hidup kita. Jadi kita harus gunain itu untuk motivasi kita, untuk kayak buat kita untuk belajar lagi, untuk menjadi lebih. Itu juga ada di buku ini tuh bahas tentang the importance of saying no. Ya kan? Jadi di sini tuh dibilangnya kayak, ya misalnya kayak tadi kita diajak sama temen ke satu event gitu, ya kalau emang itu nggak membuat kita bahagia atau kita malah nggak enjoy pas itu, ya mendingan kita bilang enggak gitu loh, daripada kita datang terpaksa. Itu salah satu contohnya. Iya, terus kalau kita mau prioritize something, karena bukunya juga emang sebenarnya tuh tentang kayak kita harus give a fuck about something gitu kan, kita harus prioritize sesuatu, makanya itu kita harus nggak peduli tentang hal-hal lainnya gitu kan. Dan untuk kita nggak peduli tentang hal lainnya, berarti kita harus bilang no ke banyak hal gitu kan. Kalau kita nggak bisa bilang no ke banyak hal, berarti kita nggak bisa prioritize hal-hal yang penting untuk di hidup kita gitu. Makanya itu penting banget untuk kita bilang no. Ya ini sebenarnya mirip-mirip sama essentialism kan. Iya. Essentialism yang kita pernah bahas juga. Essentialism ya kita cuman pilih apa yang berguna buat kita. Jadi kita sebenarnya tuh di dunia ini banyak yang nggak berguna. Jadi pasti kita kalau mau milih sesuatu yang penting, ya kita harus bilang enggak ke segala sesuatu yang nggak penting. Dan itu banyak sebenarnya. Jadi kita banyakkan bilang no daripada yes. Dan karena kita bilang yes itu hanya hal yang penting, dan no itu yang nggak penting. Ya, kalau kalian belum nonton yang episode Essentialism, makanya nonton dulu supaya kalian ngerti apa yang kita ngomongin di sini. Nah, sebenarnya juga banyak kan yang ini banyak koneksinya sama episode sebelumnya. Kayak contohnya tadi yang Essentialism, terus failure juga ada. Terus juga ada yang just do it itu di mana ya? Yang pakai slogan Nike itu. Ya pokoknya itu ada juga. Jadi sebenarnya ini kayak, ya ini tuh gabungan dari episode-episode yang lalu, jadi kesini gitu loh. Soalnya sebenarnya tuh kita ya nggak usah peduli sama banyak hal gitu. Kita ya peduli sama yang berguna aja. Iya. Oke, berarti sampai segitu aja. Kalau kalian suka tentang hal-hal yang kita bicarakan di podcast ini, follow kita di Spotify atau subscribe ke YouTube channel kita. Terus juga share video-video kita ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa belajar dari video-video kita, dan kita semua bisa bertemu bareng. Dan follow Instagram kita @dermagabros. Oke, gitu aja. Thank you for watching, for listening. See you guys in the next episode. Bye. Bye.